Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teh Salonika Novin Syara Mangindaan dengan NIM L112310229. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang teknik-teknik isolasi DNA yang dilakukan di laboratorium. Sebelumnya perlu diketahui apa itu DNA. DNA sendiri adalah molekul pembawa informasi genetik yang fundamental bagi kehidupan. Terstruktur sebagai heliks gonda yang kompleks, DNA menyimpan instruksi yang diperlukan untuk pengembangan fungsi pertumbuhan dan reproduksi semua organisme. Isolasi DNA sendiri adalah proses krusial untuk memisahkan DNA murni dan komponen seluler lainnya, seperti protein, lipid, dan RNA. Lanjut, di sini ada beberapa tahapan umum pada isolasi DNA, yaitu pertama preparasi sampel, kedua lisis sel, ketiga ekstraksi, keempat purifikasi dan presipitasi. Di mana pada preparasi sampel itu langkah pertama yaitu mendapatkan sampel biologis. Ini bisa berupa jaringan tumbuhan, hewan, mikroorganisme, atau sel manusia. Kualitas sampel awal sangat mempengaruhi hasil isolasi, jadi sampelnya harus dipertahankan kualitasnya. Lanjut pada lisis sel. Selanjutnya, sel harus dihancurkan untuk melepaskan DNA. Proses ini melibatkan pemecahan dinding sel dan membran sel menggunakan metode fisik, kimia, atau enzimatik. Lalu pada proses ekstraksi, DNA dipisahkan dari kontaminan mikromolekuler lainnya. Dan pada purifikasi dan presipitasi, DNA dimurnikan dan lebih lanjut dan diendapkan pada larutan. Selanjutnya, pada teknik lisis sel dalam isolasi DNA. Pertama, menggunakan deterjen SDS. Deterjen seperti sodium dodecyl sulfate atau SDS umum digunakan untuk melarutkan membran sel. SDS bekerja dengan mengganggu ikatan lipid protein pada membran sehingga membuka sel dan melepaskan isi sel seluler termasuk DNA-nya. Lalu pada teknik enzim proteinase K, di mana enzim proteinase K memainkan peran penting dalam mendegradasi protein, termasuk pada histan yang mengikat DNA dan enzim lain yang dapat merusak DNA. Lalu pada metode CTAP, di mana metode cetyl trimethylamonium bromide atau CTAP sangat efektif untuk mengisolasi DNA dan sampel yang kaya polisakarida dan polifenol. Di mana ekstraksi dan pemurnian DNA dilakukan yaitu pemisahan kontaminan. Di mana setelah lisis, langkah ekstraksi melibatkan penambahan campuran klorofem isomer alkohol atau biasanya rasionya itu 24:1, di mana pelarut organik ini yang membantu memisahkan protein dan lipid yang terdenaturasi dari DNA, sementara alkohol mengurangi pembentukan busa. Lanjut pada teknik isolasi DNA modern, yaitu teknik spin kolom dan kit komersial, di mana kolom silika yaitu teknik modern yang memanfaatkan kolom spin yang berisi membran silika. DNA memiliki afinitas tinggi terhadap silika dalam kondisi garam tinggi. Sampel yang telah dilisis dilewatkan melalui kolom, di mana DNA akan mengikat membran silika menjadi kontaminan lainnya melewati pencucian DNA lalu DNA diilusi dengan larutan rendah garam. Lalu ada
berproses cepat dan efisien, di mana spin column menawarkan keuntungan signifikan dalam hal kecepatan dan efisiensinya. Dan juga teknik ini memberikan DNA yang berkualitas tinggi. Lalu dilakukan verifikasi kualitas dan kuantitas DNA, di mana menggunakan spektrofotometri UV. Dan berikutnya adalah contoh protokol isolasi DNA dari bakteri Escherichia coli, di mana dilakukan kultur dan resuspensi. Di kultur dan resuspensi pada bakteri E. coli ditumbuhkan hingga kepadatan yang diinginkan. Kemudian disentrifugasi untuk memisahkan sel bakteri dari media. Lalu pelet sel yang terbentuk disuspensi dalam buffer lysis yang menggunakan SDS. Pemisahan dan pencucian, di mana campuran disentrifugasi memisahkan DNA yang larut dalam fase air dari protein yang mengendap, di mana fase air dipindahkan dan DNA dipresipitasi dengan penambahan isopropanol dan etanol dingin. DNA lalu dicuci dengan etanol 70% untuk menghilangkan garamnya. Lalu lisis dan presipitasi protein, di mana buffer lisis akan memecah dinding sel dan membran bakteri. Proteinoseka dapat ditambahkan untuk mendegradasi protein. Selanjutnya ditambahkan larutan garam pekat atau phenol chloroform untuk mengendapkan protein dan komponen seluler lainnya. Lalu dilakukan elusi DNA. Pelet DNA yang telah dikeringkan lalu dilarutkan kembali ke dalam buffer TE atau air steril. Di sini ada beberapa tips dan trik untuk mendapatkan hasil isolasi DNA yang optimal, yaitu pertama, gunakan bahan dan alat yang steril. Kedua, kontrol suhu dan waktu inkubasi. Tiga, hindari pengadukan keras. Keempat, optimalisasi rasio reagen. Kesimpulan dari materi ini yaitu praktikum isolasi DNA bertujuan untuk memisahkan DNA dari komponen lainnya, sehingga diperoleh DNA murni yang dapat digunakan untuk analisis lanjutan. Proses isolasi umumnya meliputi tahap destruksi sel atau lisis, penghilangan protein dan kontaminan, serta presipitasi dan pemurnian DNA. Berdasarkan hasil praktikum, langkah-langkah tersebut berhasil menghasilkan pengendapan DNA yang terlihat secara fisik, menandakan bahwa metode isolasi berjalan efektif. Jika isolasi DNA ini berhasil, maka akan diperoleh DNA yang bisa dilihat secara fisik serta memberikan hasil yang efektif, di mana faktor-faktor seperti kualitas sampel, ketepatan penggunaan buffer, dan kondisi sentrifugasi sangat mempengaruhi keberhasilan isolasi, di mana secara keseluruhannya praktikum ini memberikan pemahaman tentang teknik dasar pada biologi molekuler dan prosedur pentingnya yang tepat dalam memperoleh DNA yang bersih dan layak digunakan untuk penelitian selanjutnya. Baik, itu saja dari saya dari materi isolasi DNA, di mana teknik-tekniknya yang dilakukan dalam laboratorium, yang umumnya dilakukan di laboratorium. Sekian dari saya, jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.